Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu Waton. Kali ini saya sedang berada di kota Jogja ya, tepatnya di pusat kota. Tempat yang saya datangi ini adalah salah satu bangunan yang dulu bekas bank ya, bekas salah satu bank yang ada di kota Jogja. Namun terbengkalai sejak 25 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 97 atau sekitar tahun 1997 gedung ini atau bekas dari bangunan bank ini terbengkalai. Saya mau eksplor di lokasi ini. Bagi kalian nanti yang penasaran dengan lokasinya, kita eksplor bersama-sama. Tetap stay tune di Wahyu Waton ya. Dibantu subscribe, dibantu share ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu. Untuk itu kita langsung eksplor saja ya, masuk ke dalam. Oke, kita akan memasuki dari bekas bangunan bank ini ya, yang berada di pusat kota ya. Jadi mohon maaf jika nanti suaranya nggak kedengeran atau kebisingan, karena ini memang berada di pinggir jalan raya ya. Sampai belepotan saya bicaranya guys. Berada di pinggir jalan raya, jadi nanti mohon untuk dimaklumi jika ada suara kendaraan yang cukup membuat kalian bising. Kalau dilihat bangunannya ya, nah di sampingnya juga ada bangunan, namun itu masih difungsikan, sedangkan ini sudah terbengkalai sejak tahun 1997 atau 25 tahun yang lalu. Dan nggak tahu kenapa di sini kok ada patung seperti ini. Ada dua ya di depan dari bangunan ini, membuat lokasinya ya semakin horor ya kalau ada patung kayak gini ya. Kita langsung masuk saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk melalui pintu. Kemudian saya tidak sendiri, saya ditemani dari salah satu konten kreator Jogja Ghost Explore dengan Mas Pablo di sana. Beliau sedang live ya, seperti itu. Bangunannya seperti ini, wah sangat amazing. Di atas ini 2 lantai apa 3 lantai, saya juga kurang tahu. Nanti kita explore ya. Kita cek sebelah kanan dulu atau sebelah barat ini. Sebelah barat. Kemudian menurut artikel dari yang saya baca mengenai bangunan ini atau lokasi ini, itu terbengkalai karena kasus korupsi ya dari salah satu pimpinan yang ada di bank ini. Makanya ini terus terbengkalai. Ini kotoran kelelawar kayaknya. Kita masuk yuk, kita lihat yang sebelah sini. Ini untuk pelayanannya, dan ini masih ada ini ya, tulisan-tulisan promo-promo dari banknya dulu ketika masih dipergunakan. Sudah 25 tahun terbengkalai. Ini saya explore siang hari ya, karena saya ingin melihat lokasinya di siang hari dulu bagaimana. Nanti setelah persiapannya matang, mungkin insya Allah Wahyu Waton akan live pada malam hari. Pokoknya tetap stay tune atau pantengin ya. Lantainya udah nggak terawat nih. Kalau untuk dokumen-dokumennya seperti buku-buku kayaknya sudah nggak ada, cuma tinggal properti ya.
cuma tinggal properti. Pipa asap. Ini kayak itu yang buat apa, asap-asap kalau ada konser apa bola gitu. Itu juga bisa digunakan untuk explore di lokasi seperti ini biar menambah kesan horornya. Allah Akbar. Kayak ada suara hantaman di atas ya. Kayak suara hantaman. Oh, Assalamualaikum. Mas Pablo juga mendengarkan. Ini kayak seperti ada suara hantaman di atas. Ada orang nggak ya? Kayak nggak ada ya. Assalamualaikum. Oh, bukan saya sendiri yang mendengarkan ya. Inilah terus langsung merinding saya meskipun siang hari. Ya, meskipun siang hari Mas Pablo juga merinding. Baru saya mau menjelaskan, tapi nggak apa-apa. Sama nanti di lantai 2 kita cari kamar mandi Mas. Kayaknya seperti apa, konten-konten kreator yang mengeksplor katanya tuh lokasi yang paling angker di kamar mandi. Nanti kita cek ya. Hantaman yang sangat keras tadi. Saya takutnya ini kalau roboh atapnya ini, gipsumnya atau ternitnya ini, soalnya ini sudah pada hancur ya, karena 25 tahun yang lalu ini sudah tidak dipergunakan. Nah, ini juga ada apa, pipa seperti buat mercon ya, asap itu ya, pipa asap ya. Dan ini masih ada kertas-kertas, mungkin dokumen-dokumen. Ini juga masih kayak nota ini. Hantamannya cukup keras ya tadi. Dan ini Allah Akbar. Bercucuran air, mungkin ini bocor akibat hujan ya. Assalamualaikum. Halo. Ini air semua, takutnya licin di sini. Dan ini seperti loket dah. Loket bank pada zaman dahulu ya seperti ini. Apa berangkasnya? Oh ya, itu berangkas uang guys. Loket bank zaman dahulu sebelum tahun 2000 itu ya seperti ini modelnya nih. Gelap ya, mohon maaf. Seperti itu berangkasnya itu ya Mas ya. Ini tapi udah hancur nih loh atasnya. Takutnya nanti kalau nah, ruangan yang seperti ini yang disukai makhluk-makhluk tak kasat mata. Ini saya mau menghidupkan flash dulu ya, soalnya tadi saya lupa untuk menghidupkan, mohon ditunggu. Nah oke, sudah saya hidupkan flash atau penerangan, lampu penerangan ya. Kita akan coba ke lantai 2. Nanti kita naik, kita lihat yang dulu. Nah seperti ini lokasi yang makhluk-makhluk tak kasat mata suka ya, karena di samping lembab dan ini kan sudah terbengkalai cukup lama, jadi ya sangat disukai oleh bangsa-bangsa mereka. Memang di kamera tidak terlihat, namun tadi sudah ada interaksi seperti kayak hantaman gitu ya, cukup keras. Dan apa, saya kira hanya saya yang mendengar, ternyata Mas Pablo tadi juga mendengarkan, cukup keras sampai kita semua merinding. Nah, mau naik apa lewat sana dulu Mas? Itu ada kayak pintu buat saya penasaran, coba ke sana dulu ya. Mas Paku kok. Oh iya, Paku ya. Ini juga ada kabel-kabelnya. Kita akan coba masuki bangunan yang sebelah sini. Masih sepertinya masih sama dengan yang tadi ya.
Dan nanti tujuan saya ke sini mau mencari bangunan toiletnya. Karena katanya atau ya konon katanya ya mempunyai ruangan atau kamar mandi itu paling angker, tempat yang paling angker di area ini. Halo, kita naik melalui tangga. Kita naik lantai 2, ini 2 lantai ini. 3 lantai Mas. 3 lantai. Oh iya. Oh iya 3 lantai guys. 3 lantai. Yang lantai 2 cuma aula kosong dan ada, oh ini kamar mandi kalau nggak salah. Ada ruangan sebelah sana. Dan ini kayaknya kamar mandi atau apa, saya kurang tahu. Kita coba eksplor ke sampingnya dulu. Nah, kalau yang di sebelah sana gedungnya masih dipakai ya guys. Dan ini memang berada di tengah kota. Namun tidak menghalangi bagi makhluk-makhluk astral untuk menempati lokasi seperti ini ya guys. Jadi meskipun dalam ruangan atau ruangan itu sampingnya atau sekitarnya itu ada keramaian, makhluk tak kasat mata tidak memperdulikan itu, karena yang dicari ya bangunan yang memang sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Oh, ceritanya kalau bangunan sudah tak terpakai, ini pemiliknya itu lokasi ini tidak menghalangi bagi makhluk-makhluk astral untuk bertempat tinggal ya, karena ini kalau dibilang ramai ya ramai sekali, ini berada di tengah kota dan ini ada gedung yang masih difungsikan, tapi eksistensinya di sini sangat tinggi karena tadi sudah ada interaksi seperti hantaman, tapi tidak ada benda yang menghantam, cuma suara. Dan ketika saya menjelaskan seperti ini mengenai lokasi-lokasi yang memang disenangi oleh mereka bangsa-bangsa jin ya, ini saya merinding loh. Saya menjelaskan seperti ini saya merinding. Lantainya sudah hancur dan ini properti sudah hancur ya. Kita lihat yang dari sini yuk. Dari sini. Nah, ini saya di lantai 2 ya. Saya di lantai 2. Ini masih ada hiasan. Ini rumput sintetis ini. Rumput sintetis. Ini saya di lantai 2 dan suasana seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sana ada kendaraan. Memang lokasinya di pinggir jalan persis, namun depan dari bekas bank atau bekas bangunan ini sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan besar yang tidak terawat dan ilalang-ilalangnya seperti itu. Nah, 3 lantai ya, nanti kita mau naik juga ke sana, tapi kita eksplor dulu yang lantai 3. Kalau yang saya ketahui, bangunan ini atau bank yang dulu di sini ya, itu berdiri tahun 1969 guys. Berdiri tahun 1969. Kemudian karena kasus korupsi ya yang saya dapatkan atau menggelapkan dana, makanya lokasi ini ditutup, resmi ditutup itu tanggal 1 November 1997.
1 November 1997. Berarti sudah 25 tahun, gengs. Lokasi ini terbengkalai dan tidak tahu lagi mau difungsikan untuk apa ya, karena bangunan sebesar ini kok terbengkalai begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk bangunan yang lainnya. Ruangan yang dianggap angker. Nah, kayaknya itu kamar mandi. Tapi saya mau ke sini dulu. Nah, ruangan seperti ini, guys, yang disukai mereka makhluk-makhluk tak kasat mata. Ini meskipun saya tidak bisa melihat mereka, tapi saya merasakan merinding sekali di sini. Ditambah tetesan air dari pipa-pipa yang sudah bocor, minimnya udara yang masuk. Nah, ruangannya sangat lembab seperti ini mereka suka. Tapi di sini kan saya tidak mengganggu. Saya tegaskan lagi ya, saya hanya mengeksplor lokasi yang ada di sini karena saya itu hanya melawan rasa penasaran saya, guys. Jadi di sini saya hanya mengeksplor, tidak mengambil, tidak merusak atau tidak memindahkan barang-barang yang ada di sini. Seperti itu, guys. Jadi niatnya cuma mengeksplor saja. Ya, juga ada ruangan. Cuma tinggal properti hancur kayak gini. Kalau untuk berkas-berkasnya sudah tidak ada. Nah, ini kamar mandi tadi ya, Mas ya? Iya, kamar mandi. Kamar mandi, dan pintunya masih seperti pintu zaman dahulu, semi cowboy. Kalau kalian melihat film cowboy ya kayak gini pintunya. Kita mau masuk. Bismillah. Nah, ini konon kamar mandi. Ini menjadi salah satu tempat yang dianggap paling angker di lokasi ini, karena beberapa konten kreator juga pernah mengeksplor dan beliau beruji nyali di sini. Itu ada sosok gangguan, guys, seperti kayak dorongan pintu seperti itu yang sangat keras. Nih. Padahal udara di sini masuknya ya dari sini cukup besar untuk ventilasi udaranya. Namun eksistensinya kalau malam mungkin ya beda dengan siang hari. Oh, beda. Beda ya, Mas. Sangat beda ya. Kamar mandi. Mungkin Mas Pablo kalau eksplor ke sini coba besok, Mas, kalau malam ke sini. Siap. Tepat di kamar mandi. Ini buat challenge besok kalau di live di sini. Buat challenge-nya, guys. Pokoknya bagi kalian yang punya Hago ya, nanti bisa di follow Jogja Ghost Explore ya, Mas ya. Iya, Mas. Nah, dan beliau live di lokasi-lokasi yang konon katanya memiliki energi-energi gaib dan angker. Melawan penasaran ya, Mas. Ya, melawan penasaran, melawan rasa takut juga, Mas. Wah, mantap pokoknya. Kita lanjut ke lantai berikutnya, Mas. Oke. Lantai 3 yuk, kita lanjut ke lantai berikutnya, lantai 3. 3 lantai, ternyata saya kira 2 lantai di sini, guys. Ternyata ada 3 lantai. Kita lanjut ke lantai 3. Ada kalender, ini tahun berapa ya, Mas? Tahunnya ada nggak ini? 2002 ya? Wah, 2002. 2002, guys, kalendernya. Sangat lama, 2002. Kalender 2002 masih ada di sini. Padahal ini gedungnya terakhir beroperasi itu 97. Oh, 2002 itu ditetapkannya salah satu pemimpin di sini atau pengelola di sini yang beliau sudah korupsi itu ditetapkan tahun 2002. Tapi ada 3 kalau nggak salah pelakunya itu. Tapi melarikan diri ke luar negeri. Ini kalau kita lihat ke belakang ya pemandangannya sangat keren karena ini berada di tengah kota, guys. Tuh. Ada
berada di tengah kota. Mungkin bawah ini semak-semak ini masih lokasinya ini ya Mas ya? Kemungkinan Mas. Nah, Kemungkinan masih lokasi milik ini. masih milik dari bangunan ini. Karena ini sangat rimbun sekali untuk semak-semak belukarnya, tidak terawat. Beda di sana sudah pemukiman ya. Berada di pusat kota ini. Sangat disayangkan. Nah, di sini ada ruangan terkunci apa tidak kita coba. Oh, terbuka. Assalamualaikum. Terbuka di sini. Hanya ruang kosong, saya tutup lagi. Kemudian bagi para pencari hantu atau pencari misteri-misteri ya, atau mencari bangunan yang dianggap angker, lokasi ini sering disebut bank gaib. Nah, bank gaib karena memang lokasinya bekas bank, kemudian terbengkalainya sudah 25 tahunan, makanya gaib itu berasal dari lokasi ini yang memang sudah terbengkalai, dinamakan bank gaib. Dari namanya saja sudah membuat bulu kuduk kita merinding. Bank gaib ini ada mungkin digunakan untuk reservasi ya, untuk customer service-nya. Ini masih sekat-sekat zaman dulu loh ini. Dan ini sudah ada akar, kayaknya ini akar pohon beringin kalau nggak salah, sudah merambat ke sisi bangunan sampai atas. Nah, sampai sana guys. Kita mau masuki ruangan yang sebelah sini ya. Halo, assalamualaikum. Hantamannya tadi kalau nggak salah berasal dari lantai 3 ini, tapi setelah saya bilang assalamualaikum tadi kok nggak ada yang jawab. Takutnya di sini ada orang, karena menurut tadi salah satu orang penjual koran di apa namanya, di depan tadi, depan bangunan ini, beliau mengatakan bahwasanya lokasi ini masih sering ditempat tinggali oleh mohon maaf pemulung, mereka yang tidak punya tempat tinggal. Makanya tadi ketika ada hantaman saya juga kaget, takutnya ada orang di sini. Tapi setelah saya cek, dan tadi Mas Pablo juga udah ngecek untuk memastikan, ternyata tidak ada orang sama sekali guys. Tapi itu hantamannya benar-benar keras loh suaranya. Kemudian saya tadi juga mendapat informasi dari tukang parkir yang ada di salah satu depan bangunan ini, bahwasanya konon katanya ya, konon katanya ini masih menjadi konon katanya, lokasi ini pernah dibuat untuk bunuh diri warga negara asing. Seperti itu guys. Apa ini? Setelah meminjam dan menggunakan barang milik sekolah Minggu, harap dikembalikan ke tempat semula dengan rapi, terima kasih. Tulisan lama itu nggak tahu buat bekas apa dulu sini ruangannya. Full kaca ini, ruangannya full kaca guys. Dan lantainya sudah pada timbul ke atas ya, jadi kalau diinjak nih bisa pecah gitu guys. Lokasinya seperti ini ya. Propertinya udah hancur, padahal menurut saya ini, jika lokasi ini masih difungsikan untuk lainnya, bukan untuk hanya untuk bank saja, mungkin ya akan sangat bermanfaat, mengingat lokasinya yang begitu luas, memiliki 3 lantai guys. Ini tepat ruangan di samping dari bangunan ini masih difungsikan.
namun tidak menghalangi eksistensi dari makhluk-makhluk tak kasat mata, karena memang makhluk-makhluk tak kasat mata itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terpengaruh dengan lokasi di sekitar gedung ini yang menjadi pusat kota atau keramaian orang-orang. Seperti itu. Ini kancing pintunya masih zaman dahulu, masih berfungsi, masih zaman dulu ya. Kita coba cek bangunan yang di sebelah sini atau ruangan sebelah sini. Halo, assalamualaikum. Itu kayak ada belok. Oh, mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab membuat mencoret-coret bangunan ini ya, vandalis ya, itu ada bekas beloknya. Ini dapur atau kamar mandi, gengs. Nah, kamar mandinya ada 2 dan saya kurang tahu mana yang dianggap mempunyai lokasi angker, antara kamar mandi sebelah sini sama yang di bawah tadi juga ada soalnya. Ini kamar mandi. Halo, kurang juga sih. Kurang tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya nih. Kurang tahun berapa nih? Tahun lama. Oh ini. Itu 2017. Belum lama. Mungkin dipergunakan orang yang kesini. Halo. Kamar mandi ya, gengs. Allah Akbar. Ini juga. Halo, assalamualaikum. Kamar mandi juga. Kita coba turun yuk. Lokasinya ya cuma seperti ini, namun kalau malam hari ya sangat seram. Disebut Bang Gaib karena di sini mencari pesugihan. Oh. Makanya disebut Bang Gaib. Dulu itu pernah ada yang dapat itu kayaknya pesugihan, dapat sukses kemungkinan. Oh. Disebut Bang Gaib. Berarti itu lokasinya sudah terbengkalai terus dijadikan orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi ya Mas ya? Ya benar. Untuk jadi kisahnya tadi menurut Mas Pablo ya, lokasi ini disebut Bang Gaib karena memang dulu ketika lokasi ini sudah terbengkalai ada orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan lokasi ini sebagai lokasi sarana untuk mencari pesugihan. Nah, kemungkinan untuk mencari pesugihannya sukses atau tembus ya, sukses gitu ya. Kemudian lokasi ini disebut Bang Gaib tadi, dan itu sangat dilarang oleh kita ya sebagai umat Islam ya. Kalau mencari kekayaan kalau bisa secara halal, selama tubuh kita sehat, tangan dan kaki kita berfungsi ya, kalau bisa mencari rezeki itu yang halal. Seperti itu guys. Ini ada kembang api ya, ada kembang api, saya kira bungkus dupa tadi. Gambar sondes sih ternyata bungkus kembang api. Saya mau cek lokasi sebelah sini ya. Kita lihat dari lantai 3 kita shoot ke bawah seperti apa pemandangannya. Seperti ini gengs pemandangannya. Ini saya tepat berada di lantai 3, pemandangannya seperti ini. Itu pintu masuknya tadi. Kalau menurut saya pribadi ketika ekspor di lokasi ini tadi ya, lokasinya yang saya anggap memiliki energi yang cukup membuat saya merinding ya,
pertama tadi ketika kita masuk. Nah, kita masuk kan disambut seperti meja resepsionis ya. Ya bukan resepsionis ya. Itu kan hotel. Meja customer service-nya dari bank. Nah, itu kan sangat lebar, kemudian kan luas ya, gelap. Nah, itu yang membuat saya agak merinding. Kemudian tadi juga di kamar mandinya tapi yang di lantai 2. Itu membuat bulu kuduk saya naik. Seperti itu, guys. Kalau untuk lokasinya cuma seperti ini ya. Kemungkinan insya Allah dalam waktu dekat ini Wahyu Waton akan eksplor di malam hari. Pokoknya tetap pantengin channel YouTube Wahyu Waton. Seperti ini. Kita turun. Oke, kita lanjut ya. Ini saya sudah turun dari lantai 3 ke lantai 2. Ini saya memasuki ruangan yang pintunya tuh dikunci ya. Tadi saya lewat sini, lewat jendela, karena kan dikunci, pegangan pintunya juga nggak ada itu. Entah kenapa saya itu tertarik memasuki lokasi yang ada di sini. Nah, ini terus terang saya merinding, tapi saya belum melihat interaksi mereka. Ini saya merinding dan saya belum lihat interaksi mereka. Nih, flash saya hidupkan lagi. Kita mau ke ruangan itu, tapi kok saya merinding sekali ya? Nggak tahu ruangan ini, merinding sekali saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini merinding banget aku. Lokasi ini merinding sekali saya dibuatnya. Sampai saya tuh bingung mau berkata apa lagi. Mulut saya tuh tertahan sepertinya untuk membahas ruangan yang ada di sini. Saya coba beranikan masuk ya. Itu Mas Pablo ada di mana tadi? Turun mungkin. Oh, di sana. Mas Pablo ada di sana. Kita akan masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau ini Allah Akbar, tenan to iki merinding tenan iki aku. Allah Akbar. Ini luarnya, guys. Assalamualaikum. Saya memberanikan diri untuk masuk. Allah Akbar. Ini buat saya merinding sekali di sini. Nggak tahu, saya nggak berani lama-lama di sini. Saya nggak berani lama-lama di situ. Saya merinding saya. Lewat sini saya lagi, guys. Saya sudah lewat sini. Tadi saya cut ya, soalnya nggak bisa bawa kamera sambil lompat sini. Soalnya ini kayak ini dikunci, kemudian udah patah nih. Kemudian lokasi ini juga pernah digunakan untuk syuting dari Diari Misteri Sarah atau Sarah Wijayanto bersama KTJ atau Kisah Tanah Jawa ya. Lokasi ini. Dan judulnya ya Bang Gaib tadi. Ini pintunya tertutup lagi sebelah sini. Masuk lewat sini coba, Mas. Lompat iki kayak iki sampean ke ruangan itu. Wah, aku merinding tapi gak perlu apa-apa, tapi aku merinding tenan ngono iki. Kayak dapur apa kayak apa ya, Mas ini? Tapi aku ki gak perlu tapi aku merinding nek ngono iki. Nah, terus arep omong ki kaya ora iso. Gak ngerti aku apa iki. Ruangan sebelah sana. Nah, enggak. Sampingnya iki persis nah kuwi. Heeh. Sampingnya itu persis. Bisa tepek
tapi nggak bisa ngomong. Nah ini kamar mandinya tertutup lagi, padahal tadi sudah saya buka tapi tertutup lagi, dan saya nggak tahu yang menutup siapa. Baunya kayak bau bangkai sini. Rek merokok lupa kemudian reknya ketinggal di sini. Tertutup lagi pintunya. Saya buka, saya tutup lagi. Kalau ini, kalau tadi memang saya buka nggak saya tutup, kemungkinan ini memang harus ditutup. Saya tutup lagi ya Mbah. Saya tutup lagi, saya tidak mengganggu, cuma explore. Balik lagi, mungkin kita akan turun dan berada di lantai dasar tadi. Oke, kita turun ke sana lagi, ke dasar lagi. Kita turun ke lantai dasar lagi, tempat customer service melayani orang-orang yang berkunjung ke bank. Nah ini loket antri bank pada zaman dulu ya seperti ini, masih pakai kaca, geng, seperti itu. Ada tulisannya penyetoran. Oh, kalau store lewat sini. Saya mau setor nih, tapi nggak ada uang. Canda, gengs. Seperti itu, guys. Kalian udah lihat belum tadi saya explore di bekas apa namanya untuk penyimpanan uangnya kalau nggak salah. Tapi belum ke record ya di sini. Coba ke sana ya, kita lewat sini. Saya merinding lagi. Mas Pablo tadi ke sana ya. Nah, ini brankas untuk menyimpan barang-barang bank. Ini brankasnya, tapi udah macet karena udah lama ya brankasnya. Kita menuju ke depan lagi ya, gengs. Brankasnya itu kita lanjut ke sana. Nah, ini yang saya cari, bungkus dupa. Ada bungkus dupa di sini. Kita nanti coba saya mau cek juga di sampingnya ya, bekas parkirannya. Saya mau cek juga bekas parkirannya. Tapi nanti kita keluar dulu. Tinggi loh guys, bukan main ini, lokasinya besar ini. Tuh sampai sana lokasinya. Nah, lantai 3 tuh yang full kaca. Kemudian ini lantai 2. Soalnya ini ada basementnya. Basementnya dipergunakan untuk parkir. Sangat ramai. Ini sangat ramai karena memang di pusat kota ini tuh. Sangat ramai. Dan ini kacanya kaca riben gitu ya. Jadi kita bisa melihat luar, tapi luar tidak bisa melihat ke dalam.
Oke, saya cek bawah dulu ya. Cek bekas parkiran kendaraan yang ada di bank ini dulu. Di lantai basement kalau nggak salah, Mas Pablo udah di depan. Wah, saya tidak bisa membayangkan kalau malam hari, gengs. Awan berbeke pol suarane. Oh, ini basementnya. Ini mungkin untuk ruang jaga parkir, apa jaga satpamnya ya. Dan sudah banyak sekali terdapat vandalisme. Ini dulu merupakan parkir dari kendaraan. Parkir kendaraan nasabah bank. Ya, kalau untuk lokasinya ya cuma seperti ini, ruangan kosong, dan di sana ada kamar mandi, geng. Saya paling suka mendatangi kamar mandi karena memang lokasinya sangat apa ya, sangat bagus lah kalau untuk dieksplor. Kalau sudah tidak digunakan, Mas Pablo membuka ruangan itu, tadinya dikunci, tertutup, tapi dibuka Mas Pablo. Nanti kita juga masuk ke sana. Saya mau masuk ke sini dulu. Bekas kamar mandi, gengs. Apa ini? Ada toples kecil ini. Assalamualaikum. Halo. Cek. Fokus iki. Ngopo nang kene ora gelem fokus? Ojo kumat meneh yo, kamera tetap fokus. Kamar mandi lagi, gengs. Ini juga kamar mandi. Maaf, untuk sementara WC tidak boleh digunakan, tidak ada air ya, jelas tidak ada air ini. Udah terbengkalai ya. Toilet. Lanjut ke sana, gengs. Ke ruangan tuh yang agak gelap. Mungkin digunakan untuk ruang cleaning service ya. Dan ini adakah pintu untuk naik? Untuk naik ke apa, ruangan atasnya ini tadi loh. Masa harus lewat sana? Kita nanti cari ya. Saya hidupkan flash lagi. Assalamualaikum. Mungkin ini digunakan untuk ruang genset. Kalau nggak salah loh, ini soalnya ada cerobong. Nih, ini cerobong ini. Dan ini ruangan kecil untuk mungkin asapnya. Allah Akbar, jangan ngenep. Awambune pengap. Kok bau bangkai tau di sini ya? Sumpah loh, bau bangkai loh ki. Bau bangkai ini. Nah, dan ini semak belukar. Ya, jelas ada habitat ular di sana. Dan saya tidak masuk ke sana. Malah ini ya guys, malah jadi penghijau di pusat kota ini. Karena tanamannya liar, masih liar. Menjadi penghijauan di pusat kota. Ke sana yuk. Di sana ternyata ada ruangan lagi. Mungkin yang saya bicarakan tadi benar untuk tembus ke atasnya. Nih, itu ada pintu, guys. Itu ada pintu ya. Saya zoom dari sini. Pintu itu ya.
ke sana yuk. Mungkin itu digunakan untuk naik ke atas kalau nggak salah, jadi kita explore aja. Ataukah kamar mandi lagi? Masa kamar mandi ada banyak di sini? Oh bukan. Oh, ruangan ini gengs. Ini ada kasur ini, mungkin pernah digunakan untuk tidur. Botol apa ini? Assalamualaikum. Mungkin digunakan untuk menaruh alat-alat dulu ya, soalnya ini ruang tertutup dan akses untuk memasuki gedungnya memang lewat tadi pintu sebelah sana atau pintu utama tadi. Di sini tidak ada ruangan kecil untuk naik ke atas ya. Kita keluar. Kita keluar, kita close di dalam lagi ya. Saya mau penutupan di dalam aulanya tadi atau tempat untuk melayani nasabah tadi, karena di sana sangat epic menurut saya. Oke guys, mungkin ini dulu ya yang bisa saya explore, bisa saya explore ya untuk lokasi yang dulu bekas bangunan bank. Yang lokasi ini dulu pernah didatangi juga oleh Sara Wijayanto, pasti kalian tahu ya, dan dari kisah Tanah Jawa juga. Kemudian ini juga lokasinya sangat luas dan tadi ada beberapa ruangan atau lokasi yang bikin bulu kuduk saya jadi merinding guys, seperti itu. Dan saya tegaskan sekali lagi, di sini saya hanya ingin melawan rasa penasaran, tidak ada niatan untuk merusak, mengambil atau memindahkan barang yang ada di sini, seperti itu guys. Bagi kalian tetap selalu dukung Wahyu Waton dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar Wahyu Waton dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.